Dalam politik, ironi adalah sebuah seni yang seringkali lebih halus daripada pisau. Tapi dalam kasus Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama, pisau tersebut tampaknya diasah secara terang-terangan oleh sang anak yang lahir dari rahim sang ibu. Dalam dunia politik juga seringkali sulit membedakan antara tindakan cuci tangan dan strategi politik cerdas, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pernyataannya soal muktamar luar biasa pengurus besar Nahdlatul Ulama. Cak Imin dengan tegas menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak mau tahu urusan pengurus besar Nahdlatul Ulama, seolah-olah ia benar-benar berada di luar pusaran konflik yang mulai memanas di tubuh organisasi induk Nahdlatul Ulama tersebut. Namun, apa yang tampak di permukaan bisa jadi hanyalah bagian dari permainan politik yang lebih dalam. Gus Salam, cucu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh NU dari Jawa Timur, yang vokal menyebutkan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama sedang dalam situasi genting dan bisa meledak kapan saja. Tak lain adalah orang dekat Cak Imin. Dalam percaturan politik yang kompleks ini, hubungan personal di balik layar seringkali lebih berarti daripada pernyataan publik yang dikeluarkan. Gus Salam yang melontarkan kritik tajam terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama dan mengingatkan bahwa muktamar luar biasa adalah bom waktu, jelas tidak sembarangan berbicara. Kata-katanya seolah membuka pintu bagi spekulasi bahwa Cak Imin yang masih kerabat dengan Gus Salam tersebut mungkin saja memiliki peran lebih besar dalam drama internal pengurus besar Nahdlatul Ulama daripada yang ia akui. Namun, alih-alih terlihat langsung, Cak Imin memilih untuk menghindar dari sorotan dan menampilkan citra netral. PKB tidak boleh ikut-ikut urusan yang bukan wewenangnya, katanya dengan nada mantap, seolah ia tidak punya kepentingan apapun di balik perpecahan ini. Jika ditelaah lebih dalam, narasi yang dibangun oleh Cak Imin tampak seperti langkah strategis untuk membersihkan PKB dan namanya dari segala keterlibatan dalam konflik Gus Salam dan Gus Yahya, dengan menekankan bahwa partainya tidak akan mencampuri urusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ia seolah-olah mencuci tangan dari segala tuduhan atau spekulasi yang telah menyeret namanya ke dalam perseteruan. Namun, bukankah langkah ini terlihat terlalu rapi? Sementara Gus Salam yang menjadi steering komite muktamar luar biasa ini mengeluarkan peringatan yang lebih mengarah kepada ketidakpuasan akar rumput terhadap PBNU. Ia mengibaratkan muktamar luar biasa sebagai bom waktu yang siap meledak kapan saja, telah menunjukkan bahwa adanya kekuatan partai besar di balik rencana penggulingan Gus Yahya ini. Bagaimanapun, Gus Salam adalah figur yang tidak bisa dipisahkan dari lingkaran Cak Imin. Kedekatan keduanya bukan rahasia lagi. Dalam politik, orang-orang yang berada di lingkaran dalam biasanya tidak berbicara tanpa sinyal dari sang pemimpin. Sehingga pernyataan keras Gus Salam tentang situasi PBNU yang tidak kondusif bisa saja mengindikasikan adanya skenario yang lebih besar, di mana Cak Imin meski dari balik layar memiliki kepentingan dalam mendesak perubahan atau bahkan pergolakan di dalam tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Menariknya, Cak Imin juga menegaskan bahwa tidak ada islah antara PKB dan PBNU, serta menyebut kedua pihak tidak memiliki hubungan organisasi resmi. Pernyataan ini meski terlihat formal dan tegas, justru semakin menegaskan upaya Cak Imin untuk mengambil jarak secara politik dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun, dalam konteks politik yang kian memanas, pernyataan ini justru menguatkan kesan bahwa ia ingin memastikan dirinya tidak terseret lebih jauh dalam pergulatan internal pengurus besar Nahdlatul Ulama, meskipun aktor-aktor utama konflik tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Cak Imin. Pernyataan Cak Imin tersebut diikuti dengan ucapan bernada agresif.
Anda sopan, saya segan, Anda kurang ajar, saya hajar. Ucapan ini tampak seperti respon bagi siapa saja yang berani mempertanyakan posisinya di Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, kenyataan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang lahir dari rahim pengurus besar Nahdlatul Ulama, kini berdiri dengan sikap seakan tak ada hubungan darah, memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa mengikis sejarah dan warisan kultur, serta menjadi upaya untuk meyakinkan warga Nahdliyin bahwa Cak Imin dan PKB tidak terlibat dengan wacana muktamar luar biasa ini. Jadi, apakah ini hanyalah strategi cuci tangan Cak Imin, atau apakah ia memang sepenuhnya tidak terlibat dalam dinamika yang tengah terjadi? Yang jelas dalam politik, seringkali yang tampak di permukaan hanyalah tip of the iceberg, sementara manuver sejati langsung di balik layar. Dan Cak Imin dengan pengalaman politiknya yang panjang tampaknya cukup lihai dalam memainkan peran ini.